Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talbiyah Sabdarizan Taufik sebagai perwakilan dari SMA Negeri 1 Sumbawa Besar menyatakan kesetujuan kami terhadap mosi kita pada hari ini yang menyatakan bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dewan juri yang terhormat serta saudara-saudara yang kami hormati, sebelum kami memasuki substansi argumentasi kami, di sini kami ingin mendefinisikan kata kunci pada mosi pada hari ini. Yang pertama adalah penerimaan mahasiswa baru. Kami sebagai pihak afirmasi mengartikan penerimaan mahasiswa baru sebagai sebuah proses seleksi untuk dapat masuk ke perguruan tinggi dengan menjadikan atau mengandalkan penilaian integritas dan penilaian kejujuran siswa sebagai penentu utama, sehingga siswa dapat menentukan atau masuk ke dalam perguruan tinggi yang mereka inginkan. Kemudian kata kunci yang kedua adalah indeks integritas sekolah. Kami dari pihak afirmasi menyatakan bahwa indeks integritas sekolah merupakan sebuah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Hal tersebut sederhananya dapat kita perhatikan pada bagaimana kinerja BOS selama proses pembelajaran di sekolah masing-masing. Kemudian kata kunci yang ketiga di sini adalah indeks kejujuran siswa. Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa terhadap proses pembelajaran yang ada di sekolah. Hal tersebut sangat selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam proses kurikulum K13 yang sangat mengutamakan karakter atau akhlak budi pekerti siswa dalam proses belajar mengajar. Dewan juri yang terhormat, sebelum kami memasuki substansi argumentasi kami, di sini kami akan memberikan latar belakang masalah atau sebab akibat mengapa kami setuju terhadap mosi pada hari ini. Dewan juri yang terhormat, seperti kita ketahui bersama bahwasanya jenjang perguruan tinggi atau mahasiswa sebagian besar lulusannya adalah orang-orang yang siap bekerja. Tentunya sumber daya manusianya harus memiliki sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Namun tentunya Dewan juri yang terhormat, nilai akademis saja tidak begitu berpengaruh dalam dunia bekerja jika tidak diselaraskan dengan karakter, yaitu tentunya karakter dari kejujuran ini. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya kami akan memasuki substansi argumentasi kami. Kami dari pihak afirmasi sangat setuju bahwasanya mekanisme dalam proses masuknya siswa ke perguruan tinggi ini atau seleksi perguruan tinggi ini mendasari atau mengutamakan hak kejujuran atau integritas. Tentunya saudara bahwasanya korupsi adalah hal yang sudah tidak asing lagi yang kita dengar di dunia ini, karena tentunya korupsi sudah merajalela di setiap negara, seperti yang kami dapat dari Forum Ekonomi Dunia yang menyebutkan bahwasanya tingkat korupsi tertinggi di dunia terdapat pada negara Afrika dan negara-negara yang terdapat di Timur Tengah. Tentunya saudara dapat kita kaitkan dengan sumber daya manusia yang terdapat pada negara-negara di benua Afrika dan Timur Tengah. Tentunya bahwasanya sumber daya manusia dan kualitas pendidikan yang ada di negara tersebut tentunya rendah. Sehingga jika kita kaitkan dengan korupsi, maka akan kita simpulkan bahwasanya sumber daya manusia yang kurang akan berdampak kepada karakter dari individu-individu yang terdapat di dalam negara tersebut. Sehingga tentunya untuk menghasilkan sumber daya manusia ini, tentunya kita harus memberikan kualitas atau meningkatkan kualitas dari individu-individu agar mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Indeks integritas dan kejujuran adalah hal yang penting dalam membentuk sumber daya manusia yang akan terjun langsung ke dunia pekerjaan, terkhususnya mahasiswa yang pada hari ini kami bahas. Bagi kami, mekanisme ini sangat relevan dilakukan, di mana kita ketahui bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan atau memiliki jabatan di dalam suatu pemerintahan dan sebagainya tentunya tidak hanya mengandalkan nilai akademis saja dalam bekerja, namun bagaimana mereka bisa mengolah, bagaimana mereka bisa bekerja dalam suatu pemerintahan dan sebagainya, tentunya harus disikapi dengan kejujuran dan integritas yang tinggi. Dengan adanya integritas dan sumber daya manusia ini, maka akan terbentuk sesuatu individu yang jauh dari kata korupsi. Dewan juri yang terhormat, dampak positif dari adanya mekanisme proses seleksi dari siswa untuk masuk ke perguruan tinggi dengan mengandalkan integritas dan kejujuran, maka akan terjaminnya negara yang aman dan damai. Itu adalah salah satu dampak positif dari mekanisme tersebut. Kemudian yang dampak positif yang kedua dari mekanisme ini adalah memperbaiki sumber daya manusia,
di mana jika siswa-siswi telah tersaring dengan adanya integritas yang tinggi, maka mahasiswa-mahasiswa sebagai lulusan dari perguruan tinggi, masing-masing perguruan tinggi akan menjadi mahasiswa yang memiliki integritas yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah terbentuknya kualitas pendidikan yang melahirkan individu yang cerdas dan berkarakter. Di sini tidak hanya melahirkan individu atau mahasiswa-mahasiswa yang cerdas dalam hal intelektual saja, namun menghasilkan mahasiswa yang cerdas dan berkarakter akhlak mulia. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat serta saudara-saudara yang kami hormati, dampak buruk jika mekanisme tentang integritas ini tidak terselenggara pada proses seleksi perguruan tinggi adalah yang pertama, maka individu atau siswa akan hanya mengejar nilai untuk sebuah pencapaiannya. Mereka hanya berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik sehingga dapat tersaring pada perguruan tinggi yang mereka inginkan. Yang kedua, cenderung individu akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Seperti tadi misalnya siswa-siswa SMA yang akan terjaring masuk ke dalam perguruan tinggi jika hanya mengandalkan nilai tes akademik saja, maka siswa-siswa tersebut cenderung akan menghalalkan segala cara tanpa memikirkan bagaimana karakter, bagaimana kejujuran dalam sebuah persaingan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah akan melahirkan individu-individu yang cerdas hanya dalam akademik saja, tidak cerdas dalam karakter begitu. Tentunya mekanisme ini sangat relevan dilakukan terhadap proses seleksi mahasiswa, sehingga dalam perdebatan kali ini kami dari pihak afirmasi akan memberikan solusi terhadap permasalahan pada hari ini. Yang pertama adalah pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam suatu negara harus melakukan sebuah evaluasi atau akreditasi pada sekolah-sekolah pada jenjang SMA di seluruh negara secara berkala. Hal tersebut tentunya akan dapat meninjau secara langsung bagaimana proses sekolah-sekolah memberikan kegiatan pelajar mengajar di sekolahnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah adanya pengawasan dalam bidang pendidikan atau evaluasi dari pengawas-pengawas dalam jajaran pendidikan terhadap guru-guru dalam memberikan pelajaran bagi siswa. Apakah telah terselenggara bagaimana pendidikan karakter, apakah telah terselenggara bagaimana pembelajaran yang efektif tanpa mengedepankan nilai akademik saja. Sehingga kami dari pihak afirmasi menyatakan kesetujuan kami terhadap mosi kali ini yang menyatakan bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.